Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana, alhamdulillahilladzi awana, alhamdulillahilladzi awla alaina, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maulana. Amma ba'd. Hadirin dimuliakan, kita terus bicara keagungan Allah, terus menerus jadikan amalan permanen bicara keagungan Allah itu. Allah yang berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Semua perkara dari Allah, yang menentukan Allah. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dalam taat kepada Allah. Terus kita bicara begitu sebenarnya. Karena bicara keagungan Allah itu akan meningkatkan iman kita. Dan bicara keagungan Allah itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Para nabi kalau menghadapi masalah-masalah itu bicara keagungan Allah. Nabi Musa ketika menghadapi masalah bicara keagungan Allah. Innama ya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Gitu Nabi kita dikepung orang-orang Quraisy. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Terus kemudian datang pertolongan Allah. Jadi kalau ada masalah-masalah itu jangan bicara masalah, bicara keagungan Allah. Memuji-muji Allah, mengagung-agungkan Allah. Sebagaimana Nabi di padang mahsyar tidak ada masalah lebih besar dari itu. Sujud memuji-muji Allah, mengagung-agungkan Allah. Bicara keagungan Allah ini termasuk bagian dari memuji-muji Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil. Yang menentukan segalanya hanya Allah. Makhluk tidak bisa menentukan apa-apa. Manusia, jin, malaikat, setan, demit, raja-raja, rakyat, DPR, MPR, Pak Lurah, takmir masjid, anak, istri, semua tidak bisa berbuat apapun tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bicara begitu, apalagi waktu keluar. Itu kita perbanyak bicara keagungan Allah. Bicara keagungan Allah meningkatkan iman, mendatangkan pertolongan Allah. Bicara keagungan Allah termasuk sebaik-baiknya doa. Bicara keagungan Allah juga termasuk dakwah. Sehingga bukan kita saja yang ingat, orang lain ingat juga. Bukan kita yang meningkat imannya, orang lain akan meningkat juga. Maka bicara keagungan Allah ini mesti menjadi amalan kita yang terus-terusan. InsyaAllah mulai kan? InsyaAllah. InsyaAllah semua kan? Nabi Sulaiman itu punya satu program, kisahnya begitu aja. Satu rencana. Tapi ketika membuat rencana tadi, beliau ini tidak mengucapkan insya Allah. Insya Allah itu maknanya kalau Allah menghendaki perkara jalan, kalau Allah tidak menghendaki perkara tidak jalan. Maknanya insya Allah itu begitu. Maka akhirnya rencananya itu gagal. Padahal Nabi Sulaiman itu imannya sudah
setinggi-tingginya iman, tapi ketika tidak bicara keagungan Allah itu oleh Allah SWT dikasih peringatan sehingga rencananya gagal. Yang mulia baginda Muhammad SAW mengatakan, seumpama Nabi Sulaiman waktu itu mengucapkan insya Allah, itu rencananya itu akan sukses, berhasil. Ini maknanya bicara keagungan Allah itu walaupun orang sudah imannya sundul langit, sudah imannya sudah sangat tinggi pun harus bicara terus. Harus bicara terus. Iman saya ini sudah kuat, nggak perlu bicara keagungan Allah, bicara duit saja. Nah, akhirnya lama-lama itu nanti nggak bagus. Terus bicara keagungan Allah. Kalau ada rencana apa-apa, insya Allah, maknanya insya Allah dirasakan betul. Kalau Allah SWT menghendaki menolong, ya jalan. Kalau Allah tidak menolong, nggak jalan. Ini maknanya insya Allah itu begitu. Nabi Isa alaihissalam itu punya satu hajat, tapi hajatnya itu nggak hasil-hasil. Kemudian di tengah-tengah beliau itu memikirkan hajatnya tadi, beliau mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah itu maknanya ya apa saja terjadi itu dengan kehendak Allah. Apa saja yang terjadi dengan kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah tidak bisa. Masya Allah, Masya Allah, kata Nabi Isa. Maka langsung hajatnya itu selesai. Maka Nabi Isa itu heran. Beliau mengatakan kepada Allah, apa ini maknanya ini ya Allah? Ini hajat saya enggak rampung-rampung, sudah saya mengatakan Masya Allah kok langsung selesai. Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa, orang yang mengucapkan Masya Allah itu sama dengan minta kepada saya seluruh kebaikan. Nah, orang mengucapkan Masya Allah itu sama dengan minta seluruh kebaikan. Yang kita biasakan mengucapkan Masya Allah, Masya Allah ya, Masya Allah. Kalau melihat anak kita pandai, pintar, Masya Allah, nanti Allah jaga. Bukan pintar, tahu-tahu belok hilang. Nah, anaknya sudah rajin mondok, menghafalkan Quran sudah ngeses, tahu-tahu hilang. Nah ini orang tuanya terlalu bangga. Anak saya ini, memang anak saya. Nah, siapa ayahnya? Nah, ayahnya ngantuan. Nah tahu-tahu anaknya yang rajin, tahu-tahu ngambek kayak kehabisan strum, terus nggak mau ngaji lagi. Nah, Nabi mengatakan kalau Allah kasih nikmat kamu, jagalah dengan Masya Allah. Nah kalau anaknya beler, ngantuan, Masya Allah, Masya Allah, dengan harapan Allah memperbaiki. Dengan harapan Allah memperbaiki. Kalau sudah baik, dengan harapan Allah menjaga kebaikannya itu. Maka di mana-mana itu Masya Allah, Masya Allah. Kita ini perlu latihan begitu itu semua kan. Jangan dengar aja, dilatih. Ya dilatih sekarang. Masya Allah, dilatih aja. Dilatih. Diawali latihan. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini orang iman ini orang yang dicintai oleh Allah. Nah kalau mereka ini lupa kepada Allah itu banyak hukumannya. Dikasih peringatan bentur-bentur sana, bentur sini. Lain dengan orang kafir. Orang kafir itu memang sudah calon neraka, lain lagi itu. Ini diumbar. Mau telanjang, mau
apa ya dibiarin aja, omong itu sudah penghuni neraka. Tapi orang iman ini enggak. Orang iman kok lupa sama Allah, tidak bicara keagungan Allah, nanti oleh Allah dibentur-benturkan, ben kapok. Itu justru tanda orang itu dicintai oleh Allah sebetulnya. Kayak Nabi Sulaiman tadi, ini orang dicintai oleh Allah, kok tidak mengucapkan insya Allah, walaupun tidak disengaja, oleh Allah kasih peringatan. Maka Allah berfirman kepada nabinya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan saya akan begini besok. Jangan sekali-kali begitu. Tapi mesti insyaallah. Termasuk wiridan kita ini insyaallah. Ini tim taskil saya dengar itu kalau malam Selasa itu Pak Nasrun itu bikin target itu nggak ada insya Allahnya itu. Gimana itu? Bulan lalu 2 jamaah, bulan ini 3 jamaah, nggak ada insya Allahnya, akhirnya 0 jamaah. Karena ini insya Allahnya nggak dipakai, mungkin Allah kurang suka ini kita dengan tim taskil kita ini. Maka nanti musyawarah bulanan harus dipesan tuh, harus ada insya Allah semua. Insya Allah. Nah ini dakwah mau mengingatkan orang sama Allah, kok tim taskil yang nggak ada insya Allah. Akhirnya yang dulu 0 jamaah, yang akan datang nggak ada insya Allahnya, 10 jamaah 0 jamaah lagi, di 0-0 terus. Ini kita ini harus kita teliti, apa ini sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan itu apa. Nanti kalau kita kerjakan lagi, insya Allah nanti akan terjadi perbaikan-perbaikan. Perbaikan hati, perbaikan pikiran, perbaikan amal. Perbaikan hati pertama hanya bergantung pada Allah saja. Kalau sudah perbaikan hati, harus perbaikan pikiran. Pikirnya untuk mikir. Mikir apa? Mikir bagaimana saya bisa taat sama Allah. Itu aja pikirannya, satu aja. Terus amalannya diluruskan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini perbaikan hati, perbaikan pikiran, perbaikan amal. Caranya dimulai dengan banyak bicara mengenai keagungan Allah. Nanti lama-lama hati itu berubah. Kalau hati berubah, lama-lama pikiran berubah. Kalau pikiran berubah, amal berubah. Terus kita latih hari-hari sampai mati kita. Maka orang itu walaupun imannya sudah sangat tinggi, kalau mau mati ucapkan la ilaha illallah, walaupun imannya sudah tinggi begitu. Jadi senantiasa itu ucapan-ucapan ini kita biasakan waktu sehat ini sampai waktu sakit, sampai waktu mau mati. Kita ini mau mati atau tidak? Mati ya? Nah, ya. Nah, kalau hidupnya ini sehatnya ini kita biasakan bicara keagungan Allah, nanti insya Allah mau mati itu sudah enak saja itu. La ilaha illallah, anaknya nangis, istrinya nangis, nggak peduli. La ilaha illallah. Nanti kalau nggak biasa begitu gimana nanti? Kalau kamu mau mati tangisi istrinya gimana? Pak, sudah mati Pak. Gimana? Bingung gitu. Piye nyawaku kok kene iki piye? Makanya kita ini nggak bisa mengucapkan kalimah rugi. Kita
banyak bicara sampai jadi kebiasaan. Terutama waktu suasana-suasana itu mengajak kita lalai. Suasana sedih, suasana susah, suasana gembira, suasana genting itu mengajak orang untuk lalai. Nah itu kalau kita bicara keagungan Allah, itu pertolongan Allah itu malah cepat datang. Dalam keadaan genting, dalam keadaan orang-orang pada lalai, dalam keadaan gembira sehingga juga lalai juga, kok kita bicara keagungan Allah itu pertolongan Allah malah lebih cepat kepada kita. Maka Thalha bin Ubaid waktu perang Uhud dibiacok sama orang kafir, datang begitu, dia jurusnya hebat juga dia. Maka Nabi mengatakan keliru itu, jurusnya nggak begitu. Kalau dibacok Bismillah begitu. Kalau dibacok Bismillah, bukan Bismillah mau makan. Kalau Bismillah mau makan ini karkun semua bisa. Tapi dibiacok Bismillah itu bisa nggak kira-kira? Bisa nggak dibiacok Bismillah? Hah? Insya Allah. Dimulai saya tempeleng dulu nanti. Kok ditempeleng kok Bismillah, nah, ini imannya sudah mulai meningkat ini. Ya. Kalau tempeleng kok menteleng, nah, mendulu matanya, oh biasa ini orang Ngawi ini. Ya. Ditempeleng kok Bismillah, oh ini sudah ada mirip sahabat ini. Ya. Dimarahi orang Bismillah. Dimarahi orang Bismillah, Bismillah, Bismillah. Orangnya lama-lama takut nantinya marah itu. Ini wali dimarahi gawat ini, nanti bisa kualat saya nanti. Jadi sebenarnya kan Nabi itu ngajari kepada para sahabat itu waktu-waktu yang membuat orang lalai itu, kamu bicara keagungan Allah waktu itu. Jangan terkesan dengan suasana itu. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, anak saya ditangkap sama orang kafir ya Rasulullah, sekarang di penjara. Nabi itu nggak menjawab apa-apa, banyak baca la haula wala quwata illa billah katanya. Maka sahabat ini taat. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ya tahu-tahu anaknya yang dipenjara orang kafir tadi, tahu-tahu tuh bergolnya tuh cepat semua. Loh, kok cepat? Terus dia buka kamar, loh, pintunya kok kuncinya nggak dikunci. Lihat penjaganya, kok pada tidur semua? Oh, kayak bian subuh aja ini. Kok tidur semua itu? Ya, di depan rumah itu, rumah penjara itu ada onta, langsung dia meloncat di atas onta, ontanya itu dilarikan pergi ke Madinah. Tapi ketika ontanya tadi lari, itu onta-onta di kampung itu, kambing-kambing pada ikut semua. Nah ini sampai Madinah itu bawa ontanya orang kafir tadi, kambing-kambingnya kuatut semua, ikut semua. Tapi sahabat ini bukan, wah ini kesaktian saya, itu saya makan semua. Bukan. Tanya dulu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya lari ke sini naik ontanya orang kafir, terus onta-onta mereka pada ikut, kambing-kambingnya pada ikut ke sini semua, bagaimana? Nah, itu rezeki Allah untuk kamu, kata Nabi. Karena ini waktu-waktu perang ya, waktu perang itu hartanya orang kafir ya halal. Jangan sekarang kamu pergi ke hipermat kamu ambil, ini belum perang ini ya. Halal rezeki Allah untuk kamu. Jadi para sahabat itu waktu ngadepi genting itu terus amalan, di antara amalannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Bicara keagungan Allah ini.
La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah akan menolak 70 balak. Yang paling ringan adalah sumpek. Nanti sumpek gitu. Saya ini kok sumpek aja, kenapa ya? Jalan-jalan ke kota, keliru. Sumpek kok jalan-jalan ke kota. Kesarangan aja. Naik boot kesarangan, ya keliru lagi. Dengarkan musik, oh tambah keliru nemen itu. Ngerungokne dangdut ben untuk longgar dodone, keliru. Gimana itu? Kalau sumpah perbanyak la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ada orang tuh modelnya tuh model sumpah, guys. Di apa-apa serasa senang. Di rumah ya sumpah, melihat suasana rumah tuh sebel. Nah, melihat temannya juga sebel. Nah, pokoknya apa-apa nggak enak semua. Obatnya la haula wala quwata illa billah. Perbanyak. Nah, saya sudah mengucapkan kok belum sembuh. Nah, obatnya itu kurang banyak. Ya, obatnya itu dosisnya kan karena penyakit berat itu mestinya itu dosisnya itu 10, kamu makan cuma separuh, ya nggak sembuh-sembuh. Nah kita ini penyakit hatinya ini banyak, maka bicara keagungan Allah itu harus banyak. La haula wala quwata illa billah itu harus banyak, ribu-ribu juta-juta kali, baru nanti penyakitnya itu ngelontok. Karena penyakit kita ini sudah kronis. Kenapa penyakitnya kronis, Pak? Karena kita ini terlalu banyak sibuk dengan makhluk sudah berpuluh-puluh tahun. Hari-hari itu yang dipikir makhluk, yang dibicarakan makhluk itu sudah bertahun-tahun. Ini kadang-kadang keluar setahun nih belum kelontok nih. Karena saking banyaknya keraknya itu. Nah kalau setahun belum kelontok, tambah setahun lagi. Kalau 4 bulan belum kelontok, ya 4 bulan lagi. Kalau kita masuk rumah sakit, kita ini ukurannya sembuh apa ukurannya hari? Saya ini di rumah sakit sudah 3 hari lah, Pak. Nah 3 hari sudah sembuh belum? Belum. Ya tambah lagi 40 hari. 40 hari. Ini sudah 40 hari. Dan sudah sembuh belum? Belum. 4 bulan. Kan berobat untuk supaya sembuh, bukan supaya 40 hari. Nah, begitu juga pengobatan rohani ini. Lagi dan lagi sampai sembuh. Tandanya sembuh itu apa? Tandanya sembuh itu kalau ada masalah apa-apa yang diingati pertama Allah, itu tandanya sembuh. Kalau yang diingati masih makhluk itu belum sembuh, itu masih sakit keras. Nah, apalagi menyalah-nyalahkan makhluk itu sakitnya tambah nemen itu. Kalau yang diingati hanya Allah itu sudah sembuh. Insyaallah mulai kan? Nah, kita mudzakarah lagi, mudzakarah lagi. Insyaallah, masya Allah. Ini langsung wajah-wajah kamu berubah. Masya Allah. Tadi redup kayak genderuwo, gelap. Sekarang bicara keagungan Allah mulai ada nurnya. Itu saya lihat itu betul. Maka ini diteruskan terus selama 4 bulan, selama 40 hari, selama khidmat markas, selama hidup. Nah, yang sekarang mau keluar 4 bulan, 40 hari silakan beri sana. Nah, ini kalau nggak dikeluarkan nanti bicara makhluk lagi nanti. Monggo.